Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang ada di rumah. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengerjakan jurnal umum ya di perusahaan dagang halaman 64 dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, jadi Bapak harap kalian kemarin sudah mencatatnya atau mendownloadnya di materi kemarin ya, sehingga kalian mempunyai tabel ini, tabel jurnal umum. Sekarang kita akan lanjut ke jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi atau kelompok transaksi yang sejenis yang sering terjadi. Jadi sekali lagi jurnal umum ini dibuat agar kita bisa memudahkan atau mengkelompokkan transaksi-transaksi sejenis yang sering terjadi. Baik, langsung saja kita ke contoh. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang mencatat semua pembelian secara kredit. Sekali lagi, jurnal khusus pembelian atau jurnal pembelian adalah jurnal yang mencatat semua transaksi kredit. Kalau kalian perhatikan di tanggal 1, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 17, dan tanggal 21, itu semua adalah transaksi-transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, ya, atau dengan syarat ini, yang tentunya di debit akan muncul akun pembelian di jurnal umumnya ya, di debit nih, dan di kreditnya adalah utang dagang. Sekali lagi, di debit akan muncul pembelian. Kalau kalian melihat di jurnal umumnya akan muncul akun pembelian di debit dan di kreditnya utang dagang. Tanggal 1, 4, 5, 17, dan 21. Mari kita lihat. Tanggal 1 nih, yang ini. Ya. Tuh. Tanggal 1, tanggal 4. Tuh. Tanggal berapa lagi? Tanggal 5. Kalau kalian perhatikan di jurnal umum ini semua transaksinya adalah pembelian dan utang dagang. Pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Tanggal 17 ya, dan tanggal 21. Semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit dicatat di dalam jurnal khusus pembelian atau jurnal pembelian. Nih. Tanggal 1. Udah makmur syaratnya. Pembelian 2.875 dari mana angkanya? Dari sini. 2.875 pembelian di debit dan utang dagang di kredit 2.875. Nih. Pembelian di debit dan di kreditnya 2.875 sama. Tanggal 4 udah cakra 3.950.000 di debit pembelian nih. Tuh. Dan di kreditnya utang dagang. Tuh. Tanggal 5 ini pembelian peralatan kantor ya, kalau memang dicek di soalnya pembelian peralatan kantor, nama akunnya di sini, peralatan kantor, ini nomor referensinya dan jumlahnya 6.375.000. Betul. Sehingga kalau ditotalkan debit dan kredit itu akan seimbang. Di sini di mana ini? Oh, sini ini.
dikredit sebesar 31.425.000, kelihatan nih. Nah ini, dan di debitnya 25.050.000 tambah 6.375.000, hasilnya sama 31.425.000. Jadi itulah cara mencatat di jurnal khusus pembelian. Sekali lagi, dengan kalian mencatat jurnal umum perusahaan dagang, maka akan memudahkan memasukkannya ke dalam jurnal khusus pembelian. Selanjutnya adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, min kelas. Jurnal khusus pengeluaran kas, ya. Ini. Atau Bapak sering menyebutnya adalah jurnal plus kas. Min kas. Jurnal min kas. Karena menyebabkan kas berkurang. Namanya juga pengeluaran kas atau kas min. Ya. Kas berkurang. Kalau kalian perhatikan dari tanggal 1, 8, 13, 15, 19, 23, dan 30, semuanya itu adalah transaksi yang menyebabkan kas berkurang atau kas berada di posisi di kredit pada jurnal umumnya. Ya. Jadi yang menyebabkan posisi kas di kredit, semuanya dikelompokkan, dikumpulkan dalam jurnal pengeluaran kas. Apa saja yang menyebabkan jurnal ataupun kas menjadi berkurang, Pak? Ya, kita bisa lihat di jurnal umum yang sudah kita buat tanggal 1 misalnya. Bagian pertama. Menyebabkan kas kita berkurang. Nah, ini. Karena kita bayar listrik, maka dicatat di akunnya. Jadi kalian nanti harus membuat tabelnya seperti ini ya. Membayar beban listrik, gitu kan. Kalau akun normalnya kan di debitnya utang dagang dan pembelian. Jadi ya, sini pengeluaran kas tuh. Biasanya membayar utang atau membeli secara cash, gitu. Membeli secara cash kan pasti menggunakan uang. Atau membayar utang juga menggunakan uang kas. Karena di sini nggak ada, ya nggak ada di dalam kolom normal di jurnal pengeluaran kas, maka kita buat di akun serba-serbi. Namanya beban listrik sebesar 625.000 di debit. Jadi kelompok debit ini. Nah ini. Pembelian, utang dagang, dan akun serba-serbinya. Sekali lagi, beban listrik nggak termasuk ke dalam kolom pembelian atau ke dalam kolom utang, tapi dia ke dalam kolom serba-serbi, yaitu beban listrik. Kalau akun normalnya di sini, kolom normalnya di sini, pembelian dan utang dagang. Sekali lagi, jurnal pengeluaran kas yang menyebabkan kas berkurang biasanya untuk pembelian secara cash dan utang dagang, membayar utang dagang. Gitu. Karena beban listrik tidak termasuk ke dalam pembelian dan utang dagang di kelompok debit ini, maka masuk ke dalam akun serba-serbi di beban listrik. Nih. Tanggal 8, kita tengok tanggal 8. Ini. Ada yang menyebabkan kas di kredit, yaitu membayar utang dagang. Ya. Membayar utang dagang 2.875.000. Nih. Utang dagang 2.875.000 di kolom utang dagang. Kas tidak membayar 2.875.000, tapi hanya membayar 2.817.500. Kenapa? Karena ada potongan pembelian sebesar 57.500 di tanggal 8.
Nah, sekali lagi dengan adanya jurnal umum, maka kita akan memudahkan untuk mencatatnya di jurnal khusus pengeluaran kas. Ya. Premi misalkan biaya asuransi ya. Premi asuransi itu cicilan setiap bulan. Namanya di premi asuransi. Jadi tidak termasuk ke kolom ini ya. Jadi di beban serba-serbi namanya biaya asuransi. 1.375.000. Kemudian tanggal 19. Nah ini juga sama. Sama membayar apa? Membayar utang ya, maka akan menyebabkan kas berkurang. Dan tanggal 30 membayar gaji udah jelas lah ya, tanggal 30 pembelian tunai itu. Jadi pembelian terisi kolom pembelian. Kalau kita beli secara tunai maka akan mengeluarkan kas secara cash langsung tunai sebesar 1.750.000. Nah, kalau ini dijumlahkan 15.128.500 ditambah 171.500 itu akan seimbang dengan total yang ada di kolom kredit ya. Kalau kita jumlahkan ya, yang ini 15.128.500 ditambah 171.500 totalnya adalah 15.300. Nah, apakah sama kolom sebelah kreditnya berjumlah 15.300? Mari kita buktikan. 1.750.000 ditambah 9.175.000 ditambah 4.375.000. Jumlahnya adalah sama, 15.300.000. Jadi harus seimbang. Selanjutnya kita akan membahas jurnal penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah jurnal, kalau Bapak sering bilang adalah jurnal yang mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Makanya di kolom ini ya ada yang beda nih, lihat, perhatikan tanggal, faktur ya. Bedanya di sini, debit dan kreditnya disatukan ya. Kalau dipisahkan boleh nggak Pak? Boleh. Kolom debit piutang dagang, kolom kredit penjualan, boleh. Kalau disatukan gini boleh nggak Pak? Boleh, tapi sebaiknya dipisahkan, di debit piutang dagang, di kredit penjualan. Untuk angkanya sama, makanya si pembuat LKS ini sengaja dia menggabungkan antara debit dan kredit di dalam satu kolom. Maksudnya debit dan kredit itu jumlahnya sama sekian gitu. Ya, di debitnya piutang dagang, di kreditnya penjualan. Maka lebih baik kalian dipisahkan saja, dibagi dua nih kolom, debit piutang dagang, kredit penjualan dengan angka yang sama. Gitu. Kalau kalian perhatikan tanggal 4, 12, 16, 24 adalah transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Ya, 4, 12, 16. Ya. Tanggal 4 bagian kedua. Nih, Bapak kasih warna hijau. Kelihatan ya? Ya. Penjualan secara kredit akan menyebabkan munculnya piutang dagang. Jadi piutang dagang di debit, penjualannya di kredit. Itu. Kalau kalian cek lagi di tanggal 12 sama, ada juga transaksi ya. Piutang dagang dan penjualan. Tanggal 16 juga sama. Penjualan
Kalau kalian baca soalnya, maka di situ akan ada muncul penjualan secara kredit, ya, dan tanggal 24. Nah, ini yang menyebabkan piutang dan penjualan. Di debitnya piutang dagang, di kreditnya penjualan sebesar sekian angka-angkanya. Jadi kalau dijumlahkan debit dan kredit ya pasti seimbang, sejumlah 46.250.000. Itu adalah jurnal khusus penjualan. Kemudian kita lanjut ke jurnal khusus penerimaan kas, atau Bapak sering menyebutnya adalah jurnal plus kas, ya. Karena kas kita akan bertambah, sehingga posisi di debitnya, nih lihat, ini dibagi dua ya, debit dan kredit. Debit isinya apa? Kas dan potongan penjualan. Kredit isinya apa? Piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Gitu. Kalau kalian perhatikan tanggal 2, 7, 10, 18, 20, 25, dan 27, ya, itu adalah transaksi yang menyebabkan kas berada di posisinya di debit atau kas bertambah. Transaksi-transaksi apa saja kita lihat. Tanggal 2, misalkan. Tanggal 2. Nah, di sini. Kas bertambah 11.448.000. Diperoleh dari apa? Ya. Di sini ada piutang yang berkurang karena dibayar, ya. Piutang berkurang dibayar, ya pastinya dia nambah ke kas. Dan pendapatan bunga sebesar 648.000. Jadi intinya tanggal 2 ini ada kas yang menyebabkan bertambah, atau kas bertambah di sini ya, tanggal 2 nih. Nah, ini bertambah sebesar 11.448.000 dari piutang yang dibayar dan pendapatan bunga. Kita lihat. Nih, ada 11 juta ya, 10.800.000 ditambah pendapatan bunga ya di sini. 648.000. Totalnya adalah 11.448.000. Di sini juga sama. Tanggal 2. Kemudian penjualan tunai. Dino koropak pagi udah aja yang enak. Dino koropak tadi coklat lagi dengan tembok. Apa ada gangguan ya? Tanggal 7 ada penjualan tunai. Nah, ini juga sama, menyebabkan kas bertambah sebesar 1.375.000. Nih, 1.375.000. Di debitnya kas, di kreditnya penjualan gitu. Ya, jadi kolomnya juga harus seperti ini. Tanggal 10 Tuan Amir, apa ini Tuan Amir di tanggal 10? Kita lihat. Nih. Tanggal 10 ada transaksi ya. Sebesar uang kas masuk 26.950.000. Cuman ada potongan penjualan 550.000. Dan piutang di kolom kreditnya 27.500.000. Lihat. Tanggal 10. Di kolom kredit ada piutang 27.500.000, tapi kas tidak menerima 27 juta, tapi hanya menerima 26 juta 950.000. Karena apa? Karena ada potongan penjualan gitu. Seharusnya menerima segini 27, cuma karena ada potongan penjualan, kas cuma menerima 26.950. Ya, begitu. Kemudian tanggal 18 juga sama, di sini ada menyebabkan kas bertambah 2.450.000. Selanjutnya kalian isi sendiri ya. Jadi sekali lagi dari jurnal umum yang sudah kita buat kemarin. Nah, masalah. Jadi
semua transaksi di jurnal penerimaan kas ini adalah transaksi di jurnal umum yang sudah kembali kita buat ya, yang menyebabkan kas bertambah. Jadi kalau kalian nanti nandainnya, mana ini termasuk ke dalam jurnal umum penerimaan kas? Nih, semua yang ada kasnya di debit masuk semuanya ke dalam kelompok jurnal khusus penerimaan kas. Sejenis ya, dan sering terjadi ya, di debit kas bertambah gitu. Dan yang terakhir adalah apa saja akun yang tidak termasuk ke dalam 4 jurnal yang tadi. Jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, atau dia masih tinggal di jurnal umum ya. Yang masih tinggal di jurnal umum adalah utang dagang dan retur pembelian dan pengeluaran harga atau transaksi tanggal 11. Nah itu. Ini tidak kemana-mana, dia tetap di jurnal umum, makanya tinggal satu akun nih. Ya, tinggal satu transaksi, maaf. Oke, nah kalian silakan buka LKS-nya halaman 66 dan kerjakan tugas mandirinya. Di bulan Maret, UD Santika. Ya. Di tanggal 4 sampai dengan tanggal 31. Buatlah yang A ya, jurnal penjualan dan rekapitulasinya maksudnya ya, jurnal khusus penjualannya gitu ya. Tapi kalau Bapak perintahkan, jadi tugasnya ada 3 saja. 1, buat jurnal umumnya dulu, biar kalian paham. Buat jurnal umumnya dulu, ya. Karena jurnal umumnya pasti akan berhubungan dengan penjualan dan penerimaan kas, ya. Nah, kalian buat jurnal umumnya dulu biar ngerti. Kemudian buatlah jurnal penjualannya dan buatlah jurnal khusus penerimaan kasnya. Jadi tugasnya 2 ya. Tugasnya bukan 2, 3. Buat jurnal umum, buat jurnal penjualan, dan buat jurnal penerimaan kas. Itu ya. Itu yang Bapak sampaikan. Semoga kalian paham ya, mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.